I'm sorry goodbye atau maafkan aku dan selamat tinggal. Kalimat syarat makna itu diucapkan Natalie Holscher melalui senandungnya lewat lagu berjudul I'm Sorry Goodbye yang dipopulerkan Krisdayanti di tengah proses perceraian Natalie dengan komedian Sule. Apakah ini akhir dari perjuangan cinta Natalie dan Sule yang awalnya romantis? Dipuji banyak orang karena kejantanan Sule selaku duda 4 anak dalam menaklukkan cinta single blasteran Belanda Indonesia? Yang kini masih menjadi misteri bagi banyak orang adalah apa penyebab sehingga prahara perceraian ini menggelinding hingga pengadilan agama? Adik Natalie bernama Jordi Rama mengisahkan curahan hati kakaknya yang diakuinya sangat sedih dengan apa yang menimpa rumah tangganya dengan Sule. Tak kalah heboh adalah aksi netizen yang membanding-bandingkan sikap Sule yang mementingkan anak ketimbang istri dengan Ridwan Kamil yang lebih memilih istri daripada anak, serta Anang Hermansyah yang mengutamakan istri dan anak-anaknya. Lantas seperti apa pembaca ekspresi wajah dan garis muka Sule, Natalie dan Putri Delina menelisik karakter ketiganya? Siapa sosok yang keras kepala dari ketiganya sehingga Natalie akhirnya menyerah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gempar prahara rumah tangga komedian Sule dengan Natalie Holscher yang sudah sampai pada tahap gugatan cerai di pengadilan agama oleh Natalie. Kini masih memendam misteri sebab dan musababnya. Kondisi itulah yang membuat banyak orang masih bertanya-tanya alasan dibalik gugatan cerai Natalie terhadap Sule yang pada awal pernikahannya ia puji sebagai pria idaman hatinya. Di tengah misteri yang belum terungkap tersebut, adik Natalie angkat bicara. Tanpa membocorkan permasalahan yang terjadi, adik Natalie bernama Jordi Rama mengakui bahwa sang kakak kini tengah diselimuti kesedihan. Terkait prahara rumah tangganya, Natalie sempat meminta nasihat kepada adiknya ini. Tapi, keputusan Natalie untuk bercerai tidak bisa ia intervensi, justru dinilai sebagai keputusan atau jalan terbaik karena pihak keluarga tidak bisa ikut campur. Tapi benarkah perceraian ini terjadi lantaran perselisihan antara Putri Delina dengan Natalie yang tak bisa diredam oleh Sule? Seperti apa kekecewaan keluarga Natalie akan perceraian yang kini mulai bergulir di pengadilan agama? Memang betul Pengadilan Agama Cikarang telah menerima perkara ekotnya. Natalia Holscher kebetulan memakai kuasa hukum yaitu Mazhab Besar Surya Sarjana Hukum sebagai kuasa hukum penggugat, menggugat saudara Sutisna Pindodo Mulyana sebagai tergugat. Sutisna Pindodo Mulyana sebagai tergugat. Kalau mungkin dibilang masalah utama kayaknya sih nggak tahu ya. Kurang tahu bener deh sumpah. Soalnya jarang cerita Natalie juga. Jarang cerita yang untuk perkara hal seperti itu ya. Paling kalau Natalie itu cerita ke gue cuman minta nasihat aja, minta ketenangan diri lah gitu. Ya sebenarnya sih kalau curhat sih ada ya. Kalau kakak sendiri sih sedih pastinya kan. Cuman ya gimana, kita juga sebagai keluarga cuman bisa doa yang terbaik karena apapun yang mereka putuskan atau apa itu mungkin sudah jalan yang terbaik ya.
Jadi kita nggak berani ikut campur aja lah. Tata sudah masuk ke belakang, Teh. Sorry. Azan gimana, Teh? Masih dalam masalah, tapi pokoknya minta doa terbaik aja. Ya. Hati-hati. Maaf ya, aku nggak bisa ngomong dulu. Maaf ya semuanya ya. Kenapa Teh? Kenapa mau cerita Teh? Pokoknya yang penting doain aja yang terbaik. Pernikahan Natalie dan Sule yang awalnya mengundang pujian banyak orang karena keromantisan mereka dan sikap jantan Sule selaku duda 4 anak meminang Natalie serta menaklukkan cintanya, kini malah disayangkan karena baru seumur jagung sudah dijerat drama perceraian. Menurut pengakuan Jordi, adik Natalie, kakaknya sudah berusaha berperan dan menjadi ibu sambung yang baik bagi keempat anak Sule, yaitu Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, dan Ferdinand. Tetapi, lagi-lagi menurut Jordi, sikap Natalie tetap dianggap berbeda oleh anak-anak Sule. Tetapi sebelumnya, Natalie sempat mengungkapkan kedekatannya yang begitu baik dengan Rizky Febian, anak sulung Sule. Sebaliknya, Rizky pun memuji kedekatan Natalie yang begitu akrab dengan ketiga adiknya, khususnya dengan Ferdi, adik bungsunya. Tetapi, yang terjadi kini justru bukan keutuhan rumah tangga, tapi malah perceraian. Lalu benarkah Natalie sebenarnya mengalami kesulitan berperan sebagai ibu sambung berhadapan dengan keempat anak Sule yang sudah besar dan dewasa? Yang gue sering lihat di rumah tuh, Natalie tuh sebenarnya udah sering mencoba dan ingin masuk gitu ya, maksudnya ingin mencoba menjadi ibu sambung yang baik gitu. Cuman mungkin ya karena awal-awal sih, jadi anak-anak tuh menanggapnya beda. Karena kan problematikanya adalah Natalie kan sebagai ibu sambung harus menjadikan dirinya seorang ibu kepada anak-anak yang sudah dewasa gitu loh. Jadi mungkin problemnya di situ. Semoga kedepannya ini bisa menjadi introspeksi masing-masing. Dan semoga kedepannya semua bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik aja lah. Dan apapun yang terjadi itu yang terbaik. Doain aja. Aku mungkin karena jauh tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa, tapi aku terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang peduli bunda ke anak-anak tuh tersampaikan dengan tulus lah. Jauh ini bunda luar biasa, bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki merasakan juga kasih sayang dari bunda. Ya saya sedih juga sih, maksudnya kenapa mesti jadi seperti ini, cuma ya mungkin sudah jalannya seperti ini. Gitu ya. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar, ya. Saya tetap berusaha. Kronologis dari awal, ketika kejadian pertama ada sesuatu hal, itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah. Itu. Ketika dia pamit dari rumah ya, kita duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu, kenapa harus pamit dulu dan yang lain. Sedihnya curahan hati adik Natalie soal prahara rumah tangga Sule dengan Natalie. Seperti apa pula kehebohan di jagat maya akibat aksi netizen yang membanding-bandingkan Sule dengan Ridwan Kamil dan Anang Hermansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Mengejutkan curahan hati adik Natalie yang mengaku sedih dengan keputusan Natalie untuk bercerai dengan Sule. Heboh pula di jagat maya aksi para netizen yang membanding-bandingkan Sule dengan Ridwan Kamil dan Anang Hermansyah soal pilihan mereka antara anak atau istri. Hal tersebut mengundang rasa penasaran tim Intens untuk mengetahui makna ekspresi dan garis muka Sule.
Lantas seperti apa Yudi Chandra selaku pembaca ekspresi wajah dan garis muka menelisik sosok dan karakter Sule? Benarkah Sule adalah sosok yang lebih memilih diam, menghindari konflik, dan kurang ekspresif hingga orang sering salah menerka isi hatinya? Nah, kalau bicara tentang Sule, kita bisa lihat banget dari bentuk jidatnya, dia adalah seseorang yang imajinatif, cepat banget berpikirnya, juga seseorang yang kartunis ya, imajinasinya tinggi, nggak terlalu dominan sebetulnya, lebih banyak kadang nggak nunjukin perasaan atau bahkan menahan perasaannya. Kalau bisa yang ditunjukin itu orang nggak usah tahu lah. Jadi mungkin kelihatannya memang happy di luar, tetapi terkadang dia adalah seseorang yang lebih private ya. Dia juga adalah seseorang yang ingat akan apa yang orang lakukan kepada dirinya, dan seseorang yang nggak terlalu suka mengenai konflik, tetapi juga seseorang yang yang punya standar yang tinggi tentang dirinya. Perfeksionis cukup ya. Kalau Sule adalah seseorang yang ini ya, dia detil ya. Sule sebetulnya seseorang yang juga cukup keras, dan ketika dia meyakini sesuatu, dia juga akan suka untuk mendebatkan sesuatu. Tapi Sule akan lebih merasa terintimidasi akan Natalie ya. Ya, karena Natalie akan menunjukkan bahwa she is the boss. Dan hal ini yang bisa menyebabkan Sule diam dan kemudian berdebat. Dari dulu juga kita menciptakan hal itu, gitu. Apalagi sekarang ada Dede Ajang. Gitu. Karena kan semuanya pada sibuk-sibuk. Yang satu sibuk nyanyi, yang satu sibuk nyanyi juga, yang satu sibuk main game, ya kan? Yang satunya main game juga, ya kan gitu. Di sisi lain, Yudi Chandra juga berusaha menelisik sosok dan karakter Natalie dan Putri Delina berdasarkan ekspresi wajah dan garis muka. Menurut Coach Yudi, ada perbedaan karakter jika dibaca dari raut wajah mereka. Sosok Natalie adalah seorang yang sangat dominan, tegas dalam berbicara, serta kata-katanya tajam bak sembilu yang menikam kalbu. Natalie juga menurut analisanya bersifat pendendam. Tapi di sisi lain memiliki sifat yang sangat mandiri. Sementara itu karakter Putri Delina dari ekspresi dan garis muka juga dianalisa memiliki karakter yang keras seperti Natalie. Tapi Putri Delina lebih keras sedikit dari Natalie. Oke, kalau kita lihat dari Natalie, orangnya itu percaya diri, dan dia itu ya memang orangnya agak sedikit ini ya berekspresi akan apa yang dia mau ekspresikan. Dia itu seseorang yang juga mandiri, pendendam juga, dan ingat akan apa yang orang lakukan pada dirinya. Natalie adalah seseorang yang dominan. Kita bisa lihat dari bentuk alisnya, dan dia adalah seseorang yang cukup emosional atau menunjukkan perasaan dia. Selain itu, terkadang kalau ngomong pahit, tajam banget, bisa nyerocos, dan kata-katanya bisa membuat orang sakit hati juga. Dan ya, terkadang dia punya suatu kepercayaan diri akan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, tetapi ketika dia percayai, dia akan hold still, dia akan tetap tahan terhadap kepercayaan itu. Dia lebih menunjukkan bahwa she is the boss ya, dan memang dia terbiasa untuk menjadi seorang ratu. Putri Delina, kalau kita bicara Putri Delina ya, Putri Delina kalau dari wajahnya kita tahu bahwa dia adalah seseorang yang serupa dengan Sule juga, yakni dia adalah seseorang yang suka fight akan sesuatu yang dia yakinin benar. Fight akan seseorang yang dia sayangin. So, Putri Delina adalah seseorang yang keras ya, dan akan bela mati orang yang bersama dengan dia. Tapi orang yang
merupakan lawan dia akan menjadi setengah mati. Nah, ini hal yang menarik antara Putri Delina dengan Natalie. Sebetulnya wajah mereka serupa, sama-sama batu. Jadi sama-sama keras, sama-sama batu, sama-sama percaya diri akan sesuatu yang belum tentu benar, dan ya sama-sama akan mempertahankan dan fight akan apa yang mereka percayai. Sayangnya dan juga sama-sama pendendam dan juga bisa mandiri. So sayangnya bisa jadi apa yang mereka percayai berbeda. Heboh Sule yang dibanding-bandingkan dengan Ridwan Kamil dan Anang Hermansyah oleh netizen. Seperti apa pula sindiran menohok Natalie Holscher di sosial media kepada Putri Delina dan Sule? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Mengejutkan aksi netizen yang membanding-bandingkan Sule dengan Anang Hermansyah dan Ridwan Kamil terkait sikap dan pendapat mereka soal istri dan anak, tak kalah mengejutkan dengan munculnya sindiran menohok Natalie di sosial media pribadinya. Kabarnya, sindiran ini dibuat Natalie pasca Putri Delina pulang berlibur dari Singapura bersama kekasihnya yang diduga sangat ditentang alias tidak direstui Natalie selaku ibu sambung Putri Delina. Thank you adikku. Oh iya dek, bilangin temen kamu, jangan suka tidur bareng terus ya tiap hari. Tulis Natalie melalui akun @NatalieHolscher. Kasian Azam aja sih mikirnya gitu. Cuman ya udahlah, emang jalannya begini. Ya gemes sih ngeliat anak bayi masih segitunya kan, masih lucu-lucunya ya. Kalau dibilang kasihan sih kasihan, sedih. Cuman kan apa ya, apapun yang terjadi itulah yang terbaik kan. Ya gue sih ngeliat positifnya aja ya. Dan gue juga nggak ragu kok kalau misalkan kakak tuh bisa loh hidup sendiri gitu, bisa loh dia menghidupi adik-adiknya dan anaknya. Ya gue pasti sebagai kakak abang laki-laki nomor 1 gitu ya, ya pasti bantuin sebisa gue, semampu gue gitu. Di sisi lain, curahan hati Natalie melalui sosial media di tengah prahara rumah tangganya dengan Sule juga mengungkapkan kegembiraannya lantaran banyak netizen yang menguatkannya. Menanggapi dukungan netizen terhadap Natalie di sosial media pribadinya, Natalie berharap dukungan tersebut bukan pura-pura belaka. Senang banget banyak yang nguatin di saat aku sendiri. Semoga benar nguatin aku ya. Bukan two-face, drama, pencitraan ya. Soalnya aku gak suka pura-pura baik. Gak taunya di belakang parah banget sifat dan perilakunya. Aku gak suka cari pembelaan di saat aku dihujat. Tulis Natalie melalui akun @NatalieHolscher di sosial media. Lantas apa yang membuat Natalie begitu getol, curhat dan melontarkan sindiran lewat sosial media? Dan benarkah jika lagu I'm Sorry Goodbye yang dipopulerkan Krisdayanti dan dinyanyikan ulang oleh Natalie mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya bahwa Natalie ingin pergi dari Sule selamanya? Ya kalau pribadi saya sih, kita sebagai orang tua semoga nggak terjadi. Tapi apapun itu terjadi juga ya, dan kalau saya sih ini sudah rencana Tuhan, sudah selesai. Siapa yang bisa merubah rencana Tuhan? Bisa nggak udah? Yang kuat saja dan banyak berdoa saja.
Iya, doain aja yang terbaik, semoga bisa lebih dekat lagi, bisa merangkul lagi, bisa bisa curhat lagi kayak dulu gitu aja. Ya mudah-mudahan aja ini menjadi pelajaran lah ya buat Natali, buat saya juga. Kalau mau menyalahkan semuanya ya ini udah salah saya lah, karena apapun itu imam yang harus mempertanggungjawabkan semuanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.